Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivia Auria dari kelas 5C NIM 86. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Lapres modul 1, di mana tugas pertama yaitu melakukan pemilihan tools pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Sublime Text yang merupakan salah satu aplikasi text editor yang berguna untuk menulis sejumlah kode serta mampu membuka berbagai macam jenis file. Alasannya karena Sublime Text ini juga mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, C++, C, kemudian CSS, dan Java, kemudian masih banyak lagi. Selain itu, Sublime Text juga merupakan text editor yang sering digunakan oleh programmer, khususnya seorang web developer untuk menulis kode. Nah, Sublime Text ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi web developer sebagai senjata coding. Aplikasi Sublime Text mudah digunakan karena warna dan dari tulisan coding yang sangat bervariasi dan interaktif yang sangat menarik. Nah, selain itu, kelebihan dari Sublime Text diantaranya memindahkan baris sinteks secara cepat. Jadi pertama yaitu mampu memindahkan baris sinteks secara cepat. Ketika menggunakan Sublime Text tidak perlu copy paste baris sinteks, jadi lebih cepat kerjanya. Kemudian membuat komen lebih cepat, dimana cukup kita menekan tombol Ctrl plus I. Lalu keunggulannya yaitu menggandakan baris sinteks dengan cepat. Caranya sangat mudah karena tinggal klik baris yang ingin digandakan lalu tekan tombol Ctrl plus Shift plus D. Yang keempat yaitu membuat struktur dan elemen HTML lebih mudah. Nah, dengan fitur yang tersedia dan secara otomatis dapat membuat elemen HTML dengan lebih cepat hanya menggunakan shortcut CTRL plus space. Contohnya, jika ingin membuat struktur HTML dengan cepat, maka cukup ketikkan HTML saja, lalu tekan tombol Ctrl space. Nah, kerangka HTML dapat terbentuk secara otomatis. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan instalasi tool pemrograman. Nah, tools pemrograman yang saya pilih Sublime Text ini sudah terinstall sebelum mata kuliah pemrograman web ada. Jadi semester sebelumnya itu sudah menginstal. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke programnya atau ke aplikasinya, menunjukkan. Nah, ini ya. Ini tadi sudah saya buka. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka Sublime Text. Nah, kalian juga bisa mengunduh Sublime Text ini di http Sublime Text. Nah, di situ nanti akan ada pilihan versinya. Kalau yang terbaru itu ada versi keempat. Nah, di sini saya menggunakan versi ketiga karena masih lama ya, belum diupdate. Di sini fitur toolbarnya itu ada menu file, menu edit, menu selection, menu find, menu view, menu go to, ada tools, project, preference, kemudian help. Nah, fitur multiple selection merupakan fitur yang memudahkan kita dalam mengedit suatu kesalahan dalam pengetikan atau mengedit banyak kata hanya dengan cara double klik plus kontrol. Kemudian ada fitur go to anything atau fitur go to. Kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali ya pilihannya. Fitur ini memudahkan kita untuk mencari baris ataupun kata dengan cara Ctrl P. Untuk mencari line, ketik titik 2 sebelum angka yang dimasukkan. Nah, kemudian ada juga fitur find, di mana fitur find ini untuk mencari file dengan cepat tanpa harus membuka folder dengan cara Ctrl F. Nah, lalu ada fitur package. Package ini ada di sini. Mana tadi ya? Preference. Package ini bisa menambahkan plugin dan juga mengganti tema agar lebih menarik lagi. Di sini merupakan pengaturan, misalnya tema di sini, tuh ganti font di sini.
mau lebih besar atau mau lebih kecil, atau mereset ke setelan awal. Color tone di sini mau yang monokai, kalesta, ini untuk mengganti ya tampilannya. Kemudian ada distraction free mode. Nah, fitur yang membuat kita fokus terhadap project atau file yang kita tuliskan dengan cara Shift F11. Lalu ada drop and drag. Nah, ini merupakan fitur yang paling memudahkan kita ketika sudah membuka Sublime Text dan ingin membuka project lain kita tinggal tarik file project yang ingin kita buka dan tinggal drop di Sublime Text. Kemudian ada split editing. Fitur ini memiliki keunggulan ketika kita sedang melakukan perbandingan dengan suatu file. Lalu ada multi-platform. Fitur multi-platform ini merupakan keunggulan aplikasi Sublime Text, di mana tidak hanya di Windows saja, namun bisa dijalankan di OS lain. Dan selain itu, Sublime Text ini tidak terlalu memakan penyimpanan ya, jadi sangat cocok untuk laptop dengan spek yang tidak terlalu tinggi. Untuk laptop yang speknya rendah seperti laptop saya, ini sangat cocok. Saya di sini akan membuka file yang sudah saya buat. Di sini di file, kemudian open file. Nah, untuk menyimpannya, misalnya kita buka dulu saja program yang kita buka itu ada di Excel. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk menjalankan program yang sudah kita buat itu. Nah, ini adalah contohnya. Sebentar, masih loading. Nah, ini adalah contoh program yang sudah saya buat. Nah, jika kita ingin save, menyimpan, itu cukup ketik file, kemudian save, atau klik save as. Kalau save as, itu nanti kita tinggal pilih mau save tipe apa, HTML, PHP, banyak sekali pilihannya di sini. Nah, di sini saya menyimpannya sebagai bentuk HTML. Lalu langsung saja save. Nah, ini kan sudah saya save, jadi cancel. Nah, jika ingin menjalankan program ini, kita memerlukan bantuan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi XM. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi XM. Seperti ini tampilan kontrol panelnya. Sebenarnya XM ini merupakan singkatan dari Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Sedangkan huruf X dimaksudkan sebagai suatu software yang dapat dijalankan di 4 OS utama seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Nah, sesuai dengan namanya, software yang satu ini merupakan gabungan dari beberapa software dengan fungsi yang sama, yakni menunjang para pembuat web yang menginginkan adanya web server sendiri di PC atau laptopnya. Nah, fungsi atau kegunaan dari XM ini tentunya berhubungan dengan dunia developer web. Sebagai software yang cross-platform, tentunya dimaksudkan agar semua orang dapat menggunakannya. Nah, software XM ini terbagi dalam 3 bagian penting. Yang pertama itu ada HTDOCS tadi, kemudian ada control panel, lalu ada PHP MyAdmin-nya, di mana ini file HTDOCS itu merupakan tempat untuk menyimpan program kita. Nah, program ini disimpannya di folder HTDOCS. Nah, kenapa? Karena folder HTDOCS ini berfungsi untuk menyimpan seluruh file dan dokumen yang akan menyusun aplikasi web. Kemudian karena XM ini merupakan server lokal, kapasitas penyimpanan dalam HTDOCS akan menyesuaikan dengan kapasitas service yang kita miliki.
htdocs, kita hanya perlu membuka folder instalasi XAMP-nya. Nah, di sini XAMPP saya simpan di local disk C. Di sini di bagian XAMPP di sini. Langsung saja kita buka, kemudian di sini ada htdocs. Nah, program tadi saya simpan di sini, ppw. Nah, ppw 1. Kemudian PHP My Admin merupakan program untuk mengelola sistem database pada aplikasi web. Nah, PHP My Admin ini tidak hanya digunakan pada XAMPP. Web hosting profesional biasanya juga menyediakan program ini. Melalui PHP My Admin, kalian bisa menggunakan segala konfigurasi database. Bahkan bisa menuliskan script query menggunakan program. Nah, kemudian untuk control panel itu adalah ini ya. Ini namanya control panel. Kita besarkan. Nah, dalam control panel ini terdapat sejumlah fitur yang bisa diatur. Di antaranya ada fitur Apache. Ini merupakan web server yang digunakan dalam XAMPP. Kemudian ada MySQL, database yang digunakan dalam XAMPP. Kemudian ada FileZilla, ini merupakan FTP server yang memungkinkan untuk memindahkan file antar komputer pada jaringan lokal. Lalu ada Mercury atau mail server yang berfungsi untuk menerima dan mengirim email pada suatu jaringan lokal. Lalu ada Tomcat. Nah, fitur ini berfungsi untuk mempercepat akses data pada halaman aplikasi website dengan mendapatkan Java Server Page atau JSP. Nah, setiap fitur terbagi dalam suatu modul. Kalian bisa mengatur tiap fitur melalui perintah yang ada di modul di sini. Nah, kalian bisa mencentang box pada fitur Apache, kemudian pada MySQL untuk menjalankan program, atau bisa juga klik start pada bagian Apache dan juga klik start pada bagian MySQL di sini. Nah, sebelum membuka file tadi yang sudah kita buat di Sublime, program yang sudah kita buat di Sublime, kita perlu menyalakan XAMPP dulu dan pastikan kalian tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Ya, di sini nggak terhubung. Nah, di sini sudah. Nah, ketika nanti sudah selesai, jangan lupa untuk mematikan tombol stop 2 ini agar tidak terjadi trouble ketika suatu saat digunakan nanti. Nah, di kontrol panel ini juga terdapat sejumlah tombol yang menjelaskan fungsi penunjang lain. Misalnya di sini ada config. Nah, config ini menuju halaman konfigurasi dasar pada XAMPP. Lalu ada let's start, ini yang merupakan tombol untuk mengecek aplikasi yang berjalan di port default XAMPP. Lalu ada shell, di mana ini untuk membuka CMD. Kalian bisa menggunakannya untuk melakukan konfigurasi pada web server. Nah, tentu saja dengan script CMD. Lalu ada Explorer, sebuah shortcut bagi kalian yang ingin langsung masuk ke folder instalasi XAMPP di Windows Explorer. Kemudian ada service. Di sini untuk menampilkan semua service yang pada saat itu sedang berjalan di background. Kemudian ada help. Nah, menu ini merupakan menu bantuan yang mengarahkan kalian pada forum komunitas XAMPP. Kemudian ada quiet. Ini untuk keluar dari program atau menghentikan. Jangan lupa ini diklik stop dulu 2, kemudian quiet, dan nanti kalian akan keluar dari program. Nah, karena kita akan membuka file program yang sudah kita buat, kita langsung saja buka filenya tadi di XAMPP, kemudian di folder htdocs, lalu di bbw. Nah, bbw 1 kita buka. Tunggu dulu loadingnya, agak lama. Jangan lupa dipastikan kalian tidak terhubung ke internet.
untuk menghindari trouble. Nah, ini tampilannya sudah mulai buka, langsung membuka ke web browser. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah kita buat di Sublime tadi ya. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu lakukan penerapan hasil pemodelan ke dalam eksekusi skrip sederhana. Nah, di sini saya melakukan program sederhana, menambahkan program sederhana, di mana dari program percobaan sebelumnya saya tambahkan ini teks hasil perhitungan sederhana, kemudian kode BR di sini digunakan untuk ini setelah agar ini si bawahnya ini di bawahnya letaknya. Nah, ini fungsinya sama kayak enter. Nah, kayak gitu. Di bawahnya garis ini juga saya beri kode BR agar nanti selanjutnya atau teks di bawahnya ini bisa ada di bawahnya. Kalau nggak dikasih, nanti hasilnya itu akan lurus di sampingnya sini. Jadi nanti setelah ini garis ini akan muncul 5+4 di sini. Lalu kalau nggak dikasih BR itu fungsinya sama kayak ini ya, tombol enter dalam program ini. Lalu di teks hasil perhitungan sederhana ini juga ada kode B. Di sini maksudnya tulisan atau teks hasil perhitungan sederhana ini akan menampilkan bold atau ditampilkan hurufnya itu bold. Kalau nggak dikasih B, nanti akan munculnya itu teks biasa, nggak bold. Contoh ini adalah hasilnya setelah dibuka di browser. Nah, seperti ini hasil perhitungan sederhana. Di sini terlihat kalau di sini bold ya tulisannya, sedangkan yang di bawahnya ini tidak bold. Nah, fungsi enter itu maksudnya tadi ini loh. Jadi kalau misalnya nggak dikasih BR, itu nanti si garis putus-putus ini akan ada di sampingnya hasil perhitungan sederhana ini. Jadi nanti hasilnya tuh lurus ke sini semuanya kayak gitu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.